Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita sang tuan muda ketiga dari grup dagang yang dihancurkan dan kembali regresi untuk balas dendam. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Seoho yang telah memulihkan tubuhnya yang sakit-sakitan dengan obat ajaib. Tak hanya itu, dia sekarang berhasil mengubah kesan-kesan orang terhadapnya dengan bekerja secara penuh dalam paviliun keuangan demi mencegah insiden kebakaran. Pria ini akan membuat malam ini menjadi sangat indah dengan kobaran api sekarang juga. Namun saat ingin melakukannya tiba-tiba saja Seoho datang dengan mengatakan jika orang itu tampaknya sangat bersemangat. Pria ini sangat terkejut akan gangguan ini dengan segera berbalik untuk memastikannya. Hanya saja Seoho telah bergerak cepat untuk mengambil pemicu api di tangannya. Seoho dapat melihat jika kertas di tangannya terbakar dengan sangat baik, menunjukkan jika semuanya telah direncanakan secara matang. Akan tetapi sangat disayangkan rencana itu akan gagal karena dirinya sudah tiba. Tak hanya itu, Seoho juga mengetahui identitas pria berjubah itu, di mana dia adalah anggota paviliun ini bernama Song. Gangguan ini membuat Song sangat marah sambil mempertanyakan bagaimana tuan mudanya bisa mengetahui rencananya. Dengan raut wajah yang menertawakan orang di hadapannya, Seoho malah mengatakan apakah dia akan percaya jika dirinya menyebut terkait masa depanlah yang memberitahunya. Song yakin jika tuan mudanya enggan bicara, tapi hal itu bukanlah yang terpenting saat ini karena dia hanya perlu menghabisinya. Namun Seoho tidak membenarkan anggapan itu karena yang terpenting adalah kegagalannya membakar tempat ini atas campur tangannya. Lalu Song tertawa karena yang dikatakan tuan mudanya tidak sepenuhnya salah. Dia juga tidak memungkiri jika rumor tentang kecerdasan tuan mudanya benar-benar nyata, tapi apakah dia sendirian? Dengan tenang Seoho malah menjawab jika dia memang masih lajang dan apakah Song hanya tertarik pada lelaki. Ucapan itu membuatnya sangat marah karena tuan mudanya berani mempermainkannya tanpa mengetahui situasi yang akan menimpanya, maka dari itu dia akan menghabisinya. Sementara itu Kang Nu yang berpatroli terus berjalan dengan membawa lentera sebagai penerangnya. Di sela itu Kang Nu sebenarnya masih terganggu akan tuan mudanya. Saat itu dia menanyakan apakah dirinya punya sesuatu untuk disampaikan. Tapi Kang Nu malah menyibukkan diri dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh tuan mudanya. Tapi dia juga tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Maka dari itu dia memberanikan diri menanyakan bagaimana tuan mudanya bisa melakukan hal itu. Dokumennya telah lulus pengecekan oleh sang kepala urusan internal dalam sekali coba dan hal itu terjadi di hari keduanya, padahal dia sendiri sudah bekerja selama 3 tahun tapi belum bisa mengerjakan semuanya dalam waktu sesingkat itu, bahkan secara sempurna. Dengan bijak Seoho menjawab jika dia tidak hanya mencoba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tapi juga membaca niatan dari sang kepala urusan internal di balik perintahnya. Jika seseorang terlalu fokus dalam formalitas tugas, maka Kang Nu hanya akan bekerja demi bekerja saja. Lalu Seoho tertawa karena dia berbicara layaknya bapak-bapak saja, namun ini hanyalah apa yang diajarkan oleh ayahnya. Kang Nu tak memungkiri jika kenyataan ini membuatnya frustasi, tapi juga membuatnya merasa tahu diri di saat yang bersamaan. Seoho pun menambahkan jika pembelajaran serta sebuah emosi diperlukan untuk bahan bakar dalam perkembangan.
Kang Nu pun tersenyum dan tak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari tuan mudanya. Setelah itu dia pun memutuskan untuk berkeliling seorang diri. Sekarang Kang Nu telah memiliki penilaian berbeda tentang tuan mudanya, dan meskipun dia masih pemula tapi sudah membuat orang-orang kagum hingga Kang Nu berpikiran jika nasib grup dagang ini akan berkembang di tangannya. Tapi tetap saja terkadang tuan mudanya bisa menjadi sosok yang menyebalkan dan tak berperasaan. Lalu Kang Nu berhenti di sebuah ruangan di mana dia memutuskan untuk mengambil bahan teh dan menyesal karena tidak minum bersama tuan mudanya dari teh yang sudah disiapkan. Akan tetapi dia dikejutkan akan sesuatu di mana terdapat sebuah noda pada benda di tangannya. Sementara itu pertarungan sedang berlangsung di tempat yang berbeda dengan Song yang terus menghunuskan senjatanya untuk menusuk tuan mudanya. Akan tetapi Seoho dapat menghindari semuanya dengan mudah, bahkan dia menganggap serangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan serangan yang diberikan oleh Jinho. Saat melihat celah maka Seoho melesatkan tinju yang tepat mengenai wajahnya. Pukulan itu membuatnya mundur diiringi gigi yang berterbangan meninggalkan mulutnya. Song tak mengerti bagaimana orang sekarat yang seharusnya kapan saja bisa mati menjadi sekuat ini. Tak hanya satu serangan, tapi dia terus dihajar sepihak tanpa bisa membalasnya. Dia menganggap malam ini pastinya hanya sebuah mimpi dan tak mungkin terjadi. Sebelumnya Kang Nu adalah orang yang terobsesi akan uang dan dia mempertaruhkan segalanya dalam satu permainan. Tapi dia dikalahkan dan menganggap permainan ini telah dicurangi karena sejak awal dirinya tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus. Dia terus mengamuk karena telah kehilangan uang yang banyak. Pasca kehabisan uang maka dia dihajar dan dilemparkan begitu saja dari tempat perjudian. Semua hasil yang dikumpulkannya selama ini tak tersisa dan mengubah nasibnya hanyalah mimpi belaka. Di saat yang sama seseorang datang dan menyebut kondisinya sangat menyedihkan, padahal dia seorang warrior. Tak hanya sekedar diusir, tapi Song diberi waktu tertentu untuk mendapatkan uang jika masih ingin hidup dan dia memohon kepada pemilik tempat ini untuk mengampuninya karena dia pasti akan menutupi kekalahannya. Sosok ini mengetahui jika Song adalah anggota dari grup dagang yang bekerja dalam paviliun keuangan. Maka dari itu dia akan memberinya sebuah kesempatan dengan hanya perlu melakukan sesuatu. Tapi sekarang semuanya sia-sia disebabkan atas kegagalannya ini. Lalu dia dipukuli agar segera tersadar dari pingsannya. Kemudian Seoho menegaskan jika Song bukanlah manusia lagi, melainkan hanya alat yang mengatakan kebenaran saja. Jika tidak melakukannya dengan benar, maka dia akan memberikan rasa sakit yang paling menyedihkan dan akan menjadi penyesalan terbesarnya. Sekarang dia memiliki pertanyaan yang harus dijawab secara langsung tanpa adanya kebohongan. Setelah itu Seoho mengumpulkan beberapa orang penting dan dia ingin meminta terlebih dahulu disebabkan mengumpulkan mereka di pagi buta ini disebabkan sebuah alasan penting. Di mana dia telah menangkap orang yang mencoba membakar paviliun keuangan dan dia juga mengkonfirmasi jika insiden ini diatur oleh tuan rumah bordil Lotus. Pengakuan itu juga diperoleh atas bantuan roda air pemimpin paviliun angin. Bagi Song penyiksaan ini sudah terlalu besar untuk ditanggungnya dan dia berharap untuk dihabisi saja. Pria ini adalah bongso sekaligus kepala paviliun angin dan dia mempertanyakan apakah informasi itu sudah mutlak.
Seoho yakin alasan dibalik pertanyaan itu disebabkan Bongso pastinya merasa sangat dikhianati. Rumah Bordil Lotus adalah salah satu dari 5 rumah penginapan terbaik dan mereka juga telah bekerja sama dengan grup dagang ini dalam waktu yang sangat lama. Meski begitu Bongso tidak memihak mereka, dan dia mengingat jika rumah Bordil Lotus memiliki pinjaman yang sangat besar, dan mereka pastinya mencoba menghapus catatan pinjaman itu dengan membakarnya. Lalu Dami yang merupakan pemimpin Paviliun Matahari berpendapat jika mencari tahu dalangnya pasti akan sulit jika berhasil membakar Paviliun Keuangan, bahkan terdapat dokumen penting tentang pinjaman lainnya. Pria ini adalah ketua skuad Silverwind dan dia merasa bersyukur karena tuan mudanya berhasil menggagalkannya. Jika bukan karenanya, maka semua orang akan tertidur tanpa mengetahui adanya kebakaran yang disabotase oleh seseorang. Dalam insiden di masa lalu terdapat 1 korban dari kobaran api tersebut. Orang itu adalah Kang Nu karena dia meminum teh yang ada di atas meja sehingga pingsan dan terbakar sampai mati di sana. Lalu Seoho meminta Pilkun yang merupakan ketua skuad Silverwind untuk mencukupkan pujiannya, karena mereka sebaiknya mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pilkun menduga tuan mudanya akan sedikit pamer lagi karena dia masih muda dan seharusnya haus akan pujian. Tapi dia beralih tanpa ragu ke hal yang lebih penting tanpa terlena akan pujian. Hal itu membuat para pemimpin paviliun memperhatikannya karena dapat mengambil keputusan serta bersikap tenang walau terdapat insiden besar yang terjadi. Dengan ini mereka semua menyebutnya sebagai tuan muda yang benar-benar berbakat. Kemudian Yosoak menyela dengan meminta tuan mudanya melepaskan orang itu terlebih dahulu karena dia juga manusia. Seoho tak menyangka sang kepala urusan internal akan mengatakan hal itu dan dia akan melakukannya. Setelah dilepaskan, maka Song mengungkapkan rasa bersyukurnya atas belas kasih yang diterimanya. Akan tetapi kenyataannya Yosoak ingin menghajarnya dengan tangannya sendiri. Dia pun terus melakukannya tanpa henti dan Seoho menggiring yang lain untuk ke tempat rapat dengan menganggap tidak melihat apapun. Saat berada di dalam ruangan Seoho merasa jika mereka harus membakar paviliunnya. Ucapan itu membuat semua orang terdiam untuk beberapa saat. Lalu Yosoak sangat murka karena paviliun keuangan adalah rumah baginya dan sang kepala keluarga berusaha untuk memintanya tenang dengan mendengarkan putranya terlebih dahulu. Pasca mendengar penjelasannya, Dami memuji tuan mudanya karena ingin memburamkan kenyataan dengan yang palsu. Seoho membenarkan hal itu karena rencana terbaik adalah mengubur kebenaran dengan kebohongan demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka harus membuat rumah Bordil Lotus percaya bahwa rencananya telah berhasil dan dengan itu maka Seoho akan mengungkapkan tujuan asli mereka selain penghapusan bukti pinjaman. Baik kepala keluarga serta anggota paviliun lainnya setuju dan hanya Yosoak yang keberatan karena dia sangat menyayangi paviliun itu. Namun dia tidak bisa berbuat apapun dan Seoho sangat menikmati menyaksikan raut wajah Yosoak karena ini juga pembalasannya atas pekerjaan tanpa henti yang diberikannya dalam beberapa hari ini. Walau mereka membakarnya tapi Yo dan dokumen lainnya telah dipindahkan di tempat yang aman. Sekarang api telah kembali berkobar seperti masa lalunya tapi kali ini terdapat perbedaan. Di mana api ini bukannya kehancuran melainkan menjadi pijakan untuk kesuksesan grup dagangnya.
Lalu Seoho menanyakan kapan batas akhir pelunasan rumah bordil Lotus dan Kang Nu menjawab jika batasnya adalah bulan depan. Maka dari itu Seoho akan membiarkan masalah ini menyebar sampai waktu tersebut lalu menghancurkan pemimpin rumah bordil Lotus. Beralih ke 1 bulan kemudian tepatnya di salah satu dari 5 penginapan terbaik. Orang-orang masih saja terus membicarakan terkait kebakaran hebat yang dialami grup pedagang milik keluarga Gilsang. Dalam rumor itu mereka juga mendengar jika seluruh kontrak penting serta catatan penting telah ikut terbakar. Sosok ini bernama Sukjan dan dia merupakan kepala manajer rumah bordil Lotus dan menganggap hanya karena dokumen pinjaman terbakar bukan berarti mereka bisa lari dari kejaran utang karena baginya kepercayaan adalah hal terpenting dalam berbisnis. Maka dari itu dia harus membicarakannya kepada pemimpin rumah bordil Lotus. Saat masuk ke ruangannya dia menemukan beberapa gadis telah tergeletak di sana karena mabuk. Sosok ini pun menanyakan kenapa kepala manajer datang ke tempatnya. Dia juga terganggu akan ekspresi terkejutnya seakan Sukjan tidak pernah melihat wanita saja. Sebagai orang yang telah lama bekerja di tempat ini Sukjan mengingatkan jika tuan sebelumnya yang tak lain ayahnya melarang untuk menyentuh para wanita penghibur. Tapi Baekdok enggan mendengar ocehan itu dan ingin Sukjan mengatakan maksud kedatangannya. Sukjan tak memungkiri jika tuannya saat ini benar-benar sampah berbeda dengan ayahnya tapi dia harus bersikap tenang. Dia telah mendengar jika Baekdok berencana untuk tidak membayar utang pada grup pedagang disebabkan terbakarnya dokumen pinjaman. Namun dia khawatir tindakan itu akan merusak kepercayaan mitra bisnis yang sudah lama terjalin. Lalu Baekdok memintanya segera pergi karena batasnya sudah lewat dan mereka juga pasti takkan mempermasalahkannya tanpa bukti. Sukjan berusaha mengingatkan jika keputusan ini salah dan tuan sebelumnya pasti takkan melakukannya. Ucapan itu membuat Baekdok kesal dan meminta Sukjan untuk mendekat kepadanya. Setelah mendekat dia malah memukul kepalanya dengan kendi sake yang ada di tangannya. Baekdok pun meninggalkan kursinya sambil memperingatkan jika dialah pemimpin rumah bordil Lotus saat ini. Jadi dia sudah muak mendengar apapun terkait ayahnya, dan jika Sakjun masih melakukannya maka dia akan menghabisinya. Baekdok telah memikirkan semuanya dan dia juga takkan bekerja sama lagi dengan keluarga dagang Gilsang melainkan ke grup pedagang Dowon. Walau permintaan mereka terkadang menjengkelkan tapi semua orang tahu jika pengaruh grup pedagang Dowon sangat berguna. Di mana mereka salah satu dari 3 grup pedagang terbesar yang berafiliasi langsung dengan aliansi Murim. Jika dia menyelesaikan masalah ini maka semua orang takkan terus membandingkannya dengan ayahnya. Ini adalah rencana sempurna bahkan Baekdok tidak keberatan jika harus bermusuhan dengan grup pedagang keluarga Gilsang. Di saat yang sama seseorang masuk secara terburu-buru dengan memanggilnya. Hal itu membuat Baekdok murka karena orang itu berani masuk begitu saja tanpa izinnya. Orang ini pun melaporkan jika grup pedagang keluarga Gilsang datang ke tempat ini membawa penjaga mereka. Hal itu mengejutkan Baekdok karena mereka datang tanpa bukti pinjaman sama saja mencari permusuhan. Gilsang tak menyangka tidak ada yang menghentikannya meski datang tanpa pemberitahuan dan Seoho menjawab jika hal itu sudah sewajarnya karena rumah bordil ini pastinya tidak membayar penjaganya dengan baik saat mereka bahkan tidak mau membayar bisnis mitranya.
Dilihat dari manapun mereka juga tidak siap menjamu tamu, jadi Seoho akan langsung masuk begitu saja. Ini adalah hari yang menyenangkan, karena dia akan mengambil uang yang banyak serta memberikan pelajaran atas pengkhianatan terkait perjanjian bisnis.